Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman pecinta sejarah. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan saya Anissa Amisani di program Baca Sejarah. Masih di serial kronologi sejarah Islam dan sejarah dunia. Hari ini masih di tahun 625 Masehi bertepatan dengan tahun 3 hingga 4 Hijriah. Sekedar mengingatkan, saya ingin membacakan dulu Peristiwa penting apa saja sih yang terjadi di tahun ini? Ada 5 peristiwa penting yang datang dari dunia Islam dan ada 4 peristiwa penting yang datang dari luar dunia Islam. Dari dunia Islam, peristiwa penting yang pertama adalah Ghazwah Uhud. Peristiwa yang kedua adalah pengusiran Bani Nadir. Dan peristiwa yang ketiga adalah terjadinya tragedi Bir Una. Peristiwa yang keempat adalah pernikahan Rasulullah SAW dengan Hafsah binti Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, dan yang terakhir adalah lahirnya cucu Rasulullah SAW yaitu Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Kemudian 4 peristiwa penting yang datang dari luar masih tentang perang panjang Persia dan Romawi. Yang pertama adalah kegagalan serangan persekutuan Persia dan Afar dalam menyerang Konstantinopel. Dan yang kedua adalah penarikan mundur pasukan Persia di utara Mesopotamia ke arah barat, seberang Sungai Efrat. Yang ketiga, pengejaran pasukan Persia oleh Heraklius sambil membawa harta rampasan perang yang melimpah. Peristiwa yang keempat adalah penobatan Raja Pahlawa Narasimhawarman I sebagai Raja Dinasti Chalukya. Dan teman pecinta sejarah, inilah kisah lengkap kronologi sejarah tahun 625 Masehi. Judul yang akan kita bahas hari ini adalah Nabi SAW dan pasukan muslimin kembali ke Madinah. Di buku kelengkapan tarikh Nabi Muhammad SAW, materi ini dibahas di halaman 137. Setelah para syuhada perang Uhud selesai dikuburkan, Nabi SAW dan seluruh tentaranya bersiap-siap untuk kembali ke Madinah. Sebelum Nabi SAW sampai di Madinah, penduduk Madinah telah mendengar bahwa pasukan kaum muslimin dalam pertempuran di Uhud terdesak dan mendapat kekalahan yang besar. Dan banyak di antara tentara Islam yang tewas. Ketika pasukan kaum muslimin masih di tengah perjalanan menuju Madinah, datanglah seorang perempuan dari Bani Dinar yang ayahnya, suaminya, dan semua anak laki-lakinya gugur dalam perang Uhud. Ia mencari-cari Nabi karena ia mendengar bahwa beliau telah gugur. Ia bertanya kepada tentara muslimin yang sedang berjalan, "Bagaimana keadaan Rasulullah?" Tentara muslimin menjawab, "Alhamdulillah, Rasulullah dalam keadaan baik dan sehat seperti yang kamu kehendaki." Ia berkata lagi, "Tunjukkanlah padaku, aku ingin tahu di mana Rasulullah." Setelah ia ditunjukkan kepada Nabi SAW, ia berkata, "Musibah apapun asalkan tidak menimpa Tuhan, itu kecil." Perkataan ini berarti bahwa semua bahaya yang mengenai dirinya dianggap kecil, asalkan Nabi masih hidup dengan sehat. Sebelum Nabi SAW beserta pasukannya memasuki Madinah, beliau berhenti di suatu tempat dekat kota Madinah, lalu mengatur tentaranya. Tentara muslimin berbaris di depan dan perempuan-perempuan muslimin yang ikut berperang disuruh berbaris di belakang. Lalu Nabi mengucapkan doa dan syukur kepada Allah. "Ya Allah, segala puji bagimu. Ya Allah, tidak ada seorang pun yang dapat menggenggam sesuatu yang telah Engkau hamparkan, dan tidak ada seorang pun yang dapat menghamparkan sesuatu yang telah Engkau genggam. Dan tidak ada seorang pun yang dapat memberikan petunjuk terhadap orang yang telah Engkau sesatkan. Dan tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkan seseorang yang telah Engkau beri petunjuk. Dan tidak ada seorang pun yang dapat memberi sesuatu yang telah Engkau tolak. Dan tidak ada seorang pun yang dapat menolak sesuatu yang telah Engkau berikan. Dan tidak ada seorang pun yang mampu mendekatkan terhadap apa yang telah Engkau jauhkan. Dan tidak ada seorang pun yang mampu menjauhkan terhadap apa yang telah Engkau dekatkan. Ya Allah, hamparkan atas kami keberkahan-Mu dan rahmat-Mu, karunia-Mu dan rezekimu. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu nikmat yang kekal, yang tidak berubah dan tidak hilang. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu pertolongan pada hari kesulitan dan ketentraman pada hari kekalutan. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kejelekan yang telah Engkau berikan kepada kami, dan dari kejahatan yang telah Engkau cegahkan bagi kami. Ya Allah, berikanlah kepada kami rasa cinta kepada keimanan,
dan jadikanlah iman itu sebagai hiasan iman dalam hati-hati kami. Dan jauhkanlah dari kami sikap kufur, kefasikan dan kedurhakaan, dan jadikanlah kami termasuk orang-orang yang memperoleh petunjuk. Ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan muslim, dan hidupkanlah kami dalam keadaan Islam, dan pertemukanlah kami dengan orang-orang yang saleh, bukan dalam kehinaan dan bukan pula dalam keadaan penuh fitnah. Ya Allah, binasakanlah orang-orang kafir yang mendustakan para utusanmu dan yang menghalang-halangi agamamu, dan timpakanlah atas mereka siksa dan azabmu. Ya Allah, Tuhan yang maha benar, binasakanlah orang-orang kafir yang telah diberi kitab itu. Demikian doa Rasulullah SAW, dan ini doa dan syukur ya Rasulullah SAW yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW beserta tentara muslimin lalu berjalan bersama-sama dan terus masuk ke Madinah dengan tenang. Sesampainya di Madinah, beliau dijemput oleh seorang perempuan yang bernama Hammah binti Jahas, saudara Zainab binti Jahas, istri dari Mus'ab dan anak kemenakan Hamzah. Beliau lalu mengabarkan kepadanya bahwa pamannya Hamzah telah wafat. Hammah menyahut, "Sesungguhnya kita ini milik Allah dan kepadanya kita akan kembali. Mudah-mudahan Allah mengampuninya. Selamat atas kematiannya secara syahid." "Dan siapa lagi ya Rasulullah?" tanyanya. Nabi bersabda, "Saudara lelakimu, Abdullah bin Jahas juga wafat." Hammah menyahut lalu bertanya lagi, "Siapa lagi ya Rasulullah?" Nabi SAW bersabda, "Mus'ab bin Umair, suamimu." Setelah mendengar bahwa suaminya meninggal, Hammah berteriak dan menangis dengan suara yang sekeras-kerasnya. Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya suami perempuan ini telah menduduki tempatnya, surga." Perkataan ini berarti suami Hamnah, Mus'ab, telah mendapat tempat di surga. Beliau lalu bertanya kepada Hamnah, "Mengapa kamu menangisi suamimu, sedangkan kepada yang lainnya tidak?" Hamnah menjawab, "Ya Rasulullah, karena aku teringat akan keyatiman anak-anaknya." Beliau lalu mendoakan anak-anaknya, semoga Allah menganugerahi kebaikan dengan segera dan memberikan ganti seseorang yang dapat memelihara anak-anak Mus'ab dengan baik. Ketika itu banyak perempuan dari sahabat Ansor yang datang berduyun-duyun kepada Nabi SAW untuk menanyakan suami-suaminya, ayah-ayahnya, anak-anaknya, dan saudara-saudaranya yang tidak tampak ikut serta kembali ke Madinah. Setelah masing-masing mendapat keterangan dari Nabi SAW, lalu di antara mereka banyak yang meratap dan menangis sampai beberapa hari. Semenjak itu beliau melarang kaum muslimin meratapi dan menangisi orang-orang yang telah wafat dengan suara keras. Keberangkatan Nabi bersama pasukan kaum muslimin ke Uhud pada waktu pagi hari Sabtu tanggal 11 Syawal tahun ketiga Hijriah, dan pada petang hari itu juga mereka kembali ke Madinah. Ini adalah kisah akhir dari Ghazwah Uhud ya, dan di kisah ini ada banyak peristiwa yang bisa kita ambil hikmahnya. Ya, ini sebetulnya dari awal hingga akhir kisah ini, kalau kita ulas ya, ini membahas tentang perempuan yang kehilangan. Ada 3 tipe perempuan dalam menyikapi kehilangan ini. Yang pertama adalah yang kita ambil contoh, seorang perempuan dari Bani Dinar. Dia ini memiliki ayah, suami, dan semua, berarti semua itu lebih dari 1 ya. Semua anak lelakinya gugur dalam Ghazwah Uhud. Tetapi yang beliau tanyakan adalah Rasulullah SAW. Ketika mendengar kabar bahwa ayahnya, suaminya, dan anak-anaknya wafat syahid di medan Uhud, beliau tidak menangis. Yang reaksi beliau yang pertama adalah menanyakan, bagaimana dengan Rasulullah? Bagaimana kabar Rasulullah SAW? Lalu setelah disebutkan Rasulullah dalam keadaan baik-baik saja, sehat, beliau hanya mengucapkan musibah yang lain itu kecil dibandingkan jika musibah itu menimpa dengan Rasulullah SAW. Jadi dia, perempuan ini, kehilangan keluarganya, dan keluarganya itu adalah semuanya yang menopang kehidupannya gitu ya, suaminya, ayahnya, anak-anaknya. Tentu ini adalah buah hati yang
Ini adalah rasa sakit sebetulnya yang luar biasa. Dan apakah beliau tidak merasakan rasa sakit? Beliau merasakan rasa sakit, sedih. Cuma bagi beliau itu kecil. Kenapa kecil? Karena musibah yang besar itu adalah wafatnya Rasulullah SAW. Jadi ketika Rasulullah SAW sehat dan baik-baik saja, maka ya tidak ada musibah yang besar. Gitu. Ini sikap yang pertama ya, bagaimana besar hatinya seorang perempuan ini. Bagaimana besar hatinya seorang perempuan dari Bani Dinar ini. Ini seorang Ansor ya, sahabat Ansor. Dan ini bisa dijadikan cara ya, teman pecinta sejarah. Jadi ketika kita mendapat satu musibah, maka kita melihat ke musibah lain yang lebih besar. Maka kita akan merasa bahwa musibah yang sedang kita alami adalah kecil. Contoh ketika kita merasa kita memiliki atau ya wafatnya keluarga, wafatnya saudara kita misalnya. Mari kita bayangkan saudara-saudara kita yang di Palestina misalnya, mereka mendapatkan musibah yang lebih besar. Mereka kehilangan banyak orang di antara keluarganya. Atau misalnya ketika kita dapat musibah kehilangan uang misalnya, kehilangan rezeki, maka kita bandingkan dengan musibah yang dialami orang lain yang kehilangan harta bendanya yang lebih besar. Atau misalnya ketika kita mendapat kecelakaan, jatuh misalnya di jalan, lalu kita merasakan rasa sakit, rasa penderitaan gitu ya. Maka bayangkanlah yang menderita kecelakaan lebih dari kita. Bahkan ada yang sampai meninggal. Dan ini bisa menjadi obat ya, bisa menjadi terapi yang baik buat kita. Bagaimana kita bisa mengelola rasa sedih itu yang tadinya kita merasa sangat terpuruk, merasa sangat sedih, merasa sangat paling sendirian di muka bumi ini. Kita bayangkanlah musibah yang lebih besar dari itu. Dan perempuan dari Bani Dinar ini memberikan contoh kepada kita bagaimana mengelola emosi, mengelola rasa sedih, emosi sedih karena musibah. Ia membandingkan dengan musibah yang lebih besar sehingga yang dia rasakan meskipun itu menurut kita besar banget ya musibahnya, tapi dia merasa kecil karena bagi dia musibah yang paling besar adalah ketika Rasulullah SAW wafat. Lalu contoh perempuan yang kedua adalah contoh dari yang dicontohkan ya dalam kisah ini adalah sifat perempuan yang kedua yang dicontohkan oleh Hamnah binti Jahash. Hamnah binti Jahash juga mirip dengan perempuan yang tadi. Ia kehilangan pamannya, kemudian kehilangan juga saudaranya, juga kehilangan suaminya yaitu Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhum. Ia kehilangan 3 saudaranya. Dan berbeda cara menyikapinya. Yang kalau yang tadi sahabat perempuan sahabiah dari Bani Dinar itu langsung membandingkannya dia sehingga kesedihannya itu tidak terlalu besar. Dia merasa sedih tetap ya, dia juga manusia biasa, merasa sedih tetap. Tapi tidak sampai menangis kalau yang tadi. Kemudian yang Hamnah binti Jahash ini menangis. Ketika pamannya dikabarkan, dia tidak menangis. Ketika saudaranya dikabarkan, dia tidak menangis. Ketika suaminya dikabarkan, Hamnah binti Jahash itu barulah menangis. Setelah ditanya, kenapa wahai Hamnah, ketika ketika pamanmu diberitakan, engkau tidak menangis. Ketika saudaramu diberitakan, engkau tidak menangis. Tapi ketika suamimu diberitakan, engkau baru menangis. Lalu Hamnah menjawab, ia mengkhawatirkan anak-anaknya yang menjadi yatim setelah kematian Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Maka ini berarti bisa kita sebut ia merasa sedih dan tidak bisa menahan kesedihannya meskipun masih bisa mengontrolnya gitu ya. Dia masih mengeluarkan air mata, dia masih menangis, dia berteriak gitu ya, menangis. Tetapi masih tengah-tengah dibanding dengan perempuan-perempuan yang ketiga tadi. Dan ini banyak ya. Perempuan-perempuan yang ketiga itu yang dicontohkan di sini adalah mereka yang menangis bahkan sambil meratap dengan suara yang keras juga berhari-hari. Jadi di sini ada 3 sifat perempuan lah ya kita dalam menyikapi rasa sedih. Yang pertama tadi bersikap tegar sebagaimana sahabiah dari Bani Dinar.
Yang kedua bersifat ya biasa-biasa saja, dia ada tegarnya tapi juga ada sedihnya gitu ya, dia keluarkan rasa sedihnya. Dan yang ketiga adalah yang berlebihan. Apakah sifat ke-1 dan ke-2 ini ditegur oleh Rasulullah SAW? Ini jelas tidak ditegur ya. Sifat Hamnah yang menangisi anak-anaknya karena menjadi yatim, ini tidak mendapatkan teguran dari Rasulullah SAW. Itu berarti dibolehkan. Artinya ketika kita mengeluarkan emosi kita, rasa sedih kita dengan cara menangis, mengkhawatirkan sesuatu, itu adalah sifat alamiah seorang manusia ya, apalagi perempuan yang memang hatinya itu lebih berperasaan lah gitu ya dibanding kaum laki-laki. Dan ini dibolehkan oleh Rasulullah SAW. Dan bahkan ketika beliau curhat gitu ya, ketika Hamnah ditanya lalu curhat kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya khawatir anak-anak saya ini, mengkhawatirkan keadaan anak-anak yang sekarang menjadi yatim karena kehilangan ayahnya. Rasulullah SAW dengan curhatnya itu lalu memberi solusi, memberi doa. Doa itu kan solusi yang terbaik, apalagi doanya dari Rasulullah SAW, meminta Allah untuk menjaga putra putri dari Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Dan doa dari Rasulullah SAW luar biasa ya. Ini doa yang makbul dan doa yang tidak akan tertolak, apalagi ini hiburan. Ini adalah hiburan yang sangat berharga dan sangat diterima oleh Hamnah binti Jahas. Ini hiburan yang luar biasa. Tentu saja didoakan oleh Rasulullah saja sudah merupakan hiburan ya bagi Hamnah binti Jahas. Lalu yang beliau salahkan adalah sikap perempuan-perempuan yang disebutkan tadi, yang ketiga yang ditegur oleh Rasulullah SAW. Artinya kalau menangisnya normal seperti Hamnah juga berteriak waktu itu ya, berteriak secara psikologis. Perempuan kehilangan itu kan dia menangis keras, itu hal yang wajar. Tetapi yang disalahkan oleh Rasulullah SAW ini adalah yang berteriak berhari-hari, bahkan terdengar sampai luar rumah mereka gitu ya. Meratap, dan inilah yang disebut sebagai meratap, menangisnya yang terus-menerus sampai beberapa hari. Semenjak itu beliau melarang kaum muslimin meratapi dan menangisi orang-orang yang telah wafat dengan suara keras. Jadi menangis sampai meraung-raung seperti itu ya, itu tidak dibetulkan oleh Rasulullah SAW, ditegur. Jadi kalau bersedih ya bersedih sajalah, biasa saja bersedih. Toh juga tadi ya, sebagaimana nasihat Rasulullah SAW kepada Hamnah binti Jahas, beliau mengatakan bahwa suamimu itu sudah ada di surga. Jadi menghiburnya dengan cara seperti itu. Suamimu sudah ada di surga, maka ya udahlah, berhentilah menangis, dia sudah bahagia gitulah ya. Sebagaimana kita kan kalau menghibur orang yang ditinggalkan seperti itu ya, keadaan almarhum atau almarhumah sudah tenang gitu ya, sudah bahagia sekarang di sisi Allah. Nah, Rasulullah SAW juga menghibur Hamnah dengan cara yang sama, apalagi Mus'ab bin Umair, Hamzah ya, dan saudaranya Abdullah bin Jahas itu wafat dalam keadaan syahid, menyandang gelar syahid yang itu tidak mudah. Bahkan Khalid bin Walid pun yang seluruh hidupnya itu untuk jihad, itu tidak mendapatkan karunia syuhada. Beliau wafat di atas tempat tidurnya. Tetapi mereka bertiga ini wafat dalam keadaan syahid, dalam keadaan hidup di sisi Allah, dan Rasulullah SAW menghibur dengan cara yang itu. Nah, dari sinilah keluar hukum bahwa dilarang meratapi karena kehilangan. Jadi ya harus lekas-lekas diobati kehilangan itu, mencari penghiburan, harus lekas-lekas dicari obatnya ya, obat dari rasa sedih itu. Tidak boleh sedih itu berlama-lama karena ya hidup terus berjalan. Lalu ke judul berikutnya, berbagai kejadian penting sesudah terjadinya Ghazwah Uhud. Sebenarnya ini tidak disebutkan dalam kronologi sejarahnya, tetapi ini masih dalam satu rangkaian dari Ghazwah Uhud. Maka
saya kira ini penting untuk dibacakan, yaitu Ghazwah Hamra'ul Asad. Ini ada di halaman 141. Setelah Nabi SAW beserta tentara muslimin sampai di Madinah, beliau bukannya merasa tenang dan tentram atau riang gembira. Namun beliau justru selalu terbayang dalam pikirannya akan gerak-gerik pihak Quraisy. Diam-diam beliau selalu memperhatikan apa yang akan direncanakan oleh pihak musyrikin Quraisy yang baru saja kembali dari Uhud. Betulkah kiranya mereka setelah perang terus pulang ke Mekah? Perhatian beliau itu didasarkan atas pertimbangan dan dugaan bahwa mereka tidak terus kembali ke Mekah tetapi berputar menuju Madinah lalu menyerang kota Madinah. Sebagai pemimpin umat, Nabi SAW di samping menyelesaikan beberapa urusan umat dan beberapa tugas dari Allah pada hari itu, terus memperhatikan akibat yang akan terjadi setelah perang Uhud. Karena pihak Quraisy tidak akan merasa puas dengan hasil yang sudah diperolehnya dari perang Uhud. Juga, jika ditinjau dari hasil peperangan Uhud, belum berarti mereka mendapatkan kemenangan sebagaimana yang diharapkan. Jadi Rasulullah SAW itu mempertimbangkan beberapa hal ya. Jadi beliau sebagai panglima, beliau sebagai ahli taktik ya, panglima perang, dan beliau ahli dalam taktik perang. Beliau membayangkan ketika kalau gitu loh ya, kalau menjadi Abu Sufyan itu tidak akan merasa puas. Kenapa tidak puas? Karena ya memang sebetulnya melihat kondisi kaum musyrikin Quraisy itu tanda-tanda kemenangan sebetulnya tidak ada. Tidak ada mereka Panji juga tidak menang. Mereka Panjinya jatuh duluan. Kemudian mereka juga pulang tanpa ada tawanan. Mereka tidak membawa tawanan, apalagi membawa rampasan perang. Jadi yang dinamakan menang itu apa? Menang itu adalah ketika musuh kalah. Mereka kalahnya itu tandanya apa? Mereka membawa ghanimah yang banyak dan membawa para tawanan. Tetapi mereka pulang dengan tangan hampa. Jadi apa maknanya perang itu? Apa maknanya ghazwah itu bagi Abu Sufyan? Dan Rasulullah SAW sebagai panglima perang, beliau juga paham Abu Sufyan tidak mendapatkan apapun dan dia akan menyadarinya. Sehingga Abu Sufyan kan sama-sama beliau juga seorang yang cerdas dalam taktik peperangan. Jadi Rasulullah SAW membaca pikiran lawan ya. Kemungkinan ini Abu Sufyan akan balik lagi. Dan itu saja teman pecinta sejarah sebagai penutup dari Ghazwah Uhud ya, yang sudah kita bahas. Tentu banyak sekali hikmah, dan hikmahnya juga sudah kita ulas. Uhud adalah peristiwa yang besar bagi kaum muslimin, peristiwa besar juga maknanya bagi kita, sehingga Uhud ini selalu disebut-sebut ya dalam peristiwa penting dan poin sejarah yang sangat penting setelah terjadinya Ghazwah Badar. Meskipun, dan ini luar biasanya sejarah Islam, meskipun di sini dicatatkan sebagai kekalahan, ini tidak dihapuskan dalam sejarah Islam. Mungkin kita sering sekali mendengar ya sebuah istilah bahwa sejarah itu ditulis oleh para pemenang, sehingga ketika mereka kalah itu tidak dituliskan dalam sejarah gitu. Berbeda dengan muslimin itu, kaum muslimin itu fair dalam menuliskan sejarah. Ketika kalah ya tulis saja kalah. Meskipun secara hukum ini tidak kalah, ini bisa disebut seri ya, karena bisa disebutkan Abu Sufyan itu tidak mengalami kemenangan. Tetapi sejarah Islam tetap mengatakan bahwa Uhud itu kalah. Uhud itu kalah. Dan ya ini sejarah yang sangat-sangat berimbang ya dari kaum muslimin. Kemudian kaum muslimin juga mengatakan tentang kekurangannya, mengatakan tentang poin-poin penting yang menjadi penyebab kekalahan. Kemudian beliau juga kemudian sejarah Islam juga mencatatkan ketika terjadi Bir Umaunah ya, tragedi Bir Umaunah yang sangat-sangat menyedihkan, itu akan dibahas setelah Ghazwah Uhud ya. Dan hal-hal lainnya ini
sejarah Islam itu sangat fair. Bahkan ketika ada sahabat yang salah, nggak mentang-mentang wah ini sahabat Rasulullah SAW nggak mungkin salah, tidak. Sejarah Islam mengatakan hal itu karena sejarah Islam dimaksudkan bukan untuk mengagung-agungkan diri sendiri, tetapi untuk menjadikan pelajaran, menjadikan contoh bagi kaum berikutnya bahwa ketika melakukan kesalahan ini hasilnya ini, ketika melakukan kelebihan ini maka hasil yang didapat juga ini. Jadi sejarah Islam adalah sejarah yang paling fair yang pernah dituliskan oleh umat manusia. Dan teman pecinta sejarah, itu saja. Terima kasih sudah menyimak. Mohon maaf atas semua kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.